Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk mengkaji tafsir surah Al-Qiyamah. Surat yang berkaitan tentang kiamat. Padahal di surat Al-Muddathir Allah juga telah berbicara tentang kiamat. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Allah ceritakan tentang bagaimana tatkala sangkakala ditiupkan, semua akan hancur. Semua akan sirna, rata dengan tanah. Lalu mereka akan dibangkitkan kembali. Di pertengahan surat juga cerita tentang kiamat. Di penutup surat Al-Muddathir, Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang tidak beriman. Allah mengatakan, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Mereka nggak takut dengan akhirat. Mereka mau masuk surga tanpa beramal. Mereka berpikir bahwa bersenang-senang itu bisa dilakukan tanpa berlelah-lelah. Akal siapa yang bisa menerima? Otak mana yang dapat mencerna bahwa kesenangan dan kelezatan diraih tanpa berlelah-lelah? Di mana? Ajma'atil uqala min kulli ummah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kesepakatan dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini, apapun agamanya, mereka bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Engkau mau sukses, engkau harus berjuang. Engkau mau istirahat, engkau harus capek. Gimana ceritanya ada orang ngomong, saya mau istirahat. Istirahat dari apa antum? Dari tadi nggak ngapa-ngapain. Maka akan dicela orang tersebut. Tapi apabila ada orang yang bekerja, berkeringat, lelah, lalu dia mengatakan, saya mau istirahat. Oh, tafadhol, silahkan. Bapak capek kelihatannya. Tapi kalau orang beristirahat tanpa ada kelelahan dan kepayahan yang dirasakan oleh dia, itu nggak ada ceritanya. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Maka diperlukan perjuangan untuk menempuh hidup yang abadi. Abadi, iman di surga, iman di neraka. Maka di akhir surat Al-Muddathir ya, Allah menyebutkan bahwasanya yang akan menyelamatkan manusia adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal mau nggak aku bertakwa? Maukah manusia menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Karena sejatinya engkau tidak diciptakan sia-sia. Engkau bukan seperti kerbau atau kambing atau sapi. Tapi engkau manusia yang diberi akal sehat yang dengannya bisa berpikir dan mencerna. Allah berikan semua fasilitas yang dapat digunakan untuk meneliti dan mencari tahu. Tapi apakah kau mau atau tidak? Ya, semua bebas memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir ya silahkan. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Baik, barakallahu fiik. Kita akan masuk ke awal surat Al-Qiyamah. Dan surat Qiyamah ini surat yang diturunkan di Mekah karena memang
Bagaimana beliau berusaha untuk mendakwain orang-orang Mekah agar mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dengan beriman itu mereka akan termotivasi untuk beramal. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, tafsir surah Al-Qiyamah dari kitab Lubabut Tafsir min Ibn Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafidhahullahu ta'ala. Al-Qiyamah, hari kiamat, surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rob-Mu sajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Barakallahu fikum. Kita tahu kiamat memiliki banyak nama. At-Tammah, As-Sakhah, Al-Qari'ah, Al-Azifah, As-Sa'ah. Nama-nama yang beragam ini untuk satu peristiwa. Peristiwa di mana manusia akan dibangkitkan kembali setelah kehancuran dunia ini. Qiyamah, bangkit mereka dari kuburnya. Untuk dihisap dan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia amalkan. Kadangkala kita ini hanya dikasih fasilitas yang tidak banyak. Kita harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana dengan fasilitas yang ada di tubuh kita yang Allah berikan? Bagaimana jaminan rizki yang sudah ditetapkan? Maka hal ini menjadi cemeti bagi kita agar melakukan introspeksi diri. Ya, orang-orang yang tidak beriman, kita akan melihat mereka tenggelam dalam kumbang-kumbang kemaksiatan kepada Tuhan. Tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, apalagi mau mengamalkan amalan yang lainnya.
Maka Allah membuat sebuah sumpah untuk menunjukkan kepada keagungan sesuatu. Nah, lanjutkan. Telah disampaikan berulang kali bahwa jika objek yang dijadikan sasaran sumpah itu dinafikan, maka boleh digunakan kata la sebelum kata sumpah untuk menguatkan penafian. Dan yang menjadi objek sumpah di sini adalah penetapan hari kebangkitan dan bantahannya terhadap para hamba Allah yang tidak berpengetahuan, yang mengaku bahwa jasad-jasad ini tidak akan dibangkitkan. Maka itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, La uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qatadah mengutarakan, aku bersumpah dengan keduanya secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat bahwa la itu maknanya tidak. Dalam ayat ini ya, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Nggak perlu dibuat sumpah. Atau sesuatu yang pasti terjadi, ada apa disumpahi? Ada yang berpendapat seperti itu. Kiamat itu sudah pasti. Tapi memang ada yang berpendapat tadi, la ini hanya untuk meyakinkan bahwa hari kiamat tidak seperti yang mereka klaim tidak akan terjadi. Tapi itu pasti terjadi. Orang tuh ya kalau dikasih sumpah biasanya akan tenang hati. Tapi ada orang-orang yang tetap tidak mempercayai. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Jamaah rahimakumullah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan dua hal ya, dengan hari kiamat dan dengan an-nafsul lawwamah ya. Dengan jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Ada yang mengatakan enggak, bersumpah dengan hari kiamat tidak dengan jiwa. Tapi yang benar adalah ucapan Qatadah bahwa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kedua hal ini. Kiamat dan jiwa. Kita akan baca tentang jiwa. Tafadhal. Adapun mengenai hari kiamat, maka ini sudah diketahui bersama. Sedangkan an-nafsul lawwamah, maka Qurrah bin Khalid berkata dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengenai ayat ini. Sesungguhnya orang mukmin, demi Allah, kami tidak melihatnya melainkan dia mencela dirinya sendiri. Yang aku maksud dengan kalimatku ini adalah sama seperti apa yang aku maksud dengan makanku. Ya, ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Yang aku maksud dengan kalimatku ini adalah sama yang betul. Ucapan Hasan Basri, sesungguhnya orang mukmin demi Allah kami tidak melihatnya melainkan dia mencela. Enggak, ini sudah ada di atasnya. Nah, sesungguhnya orang mukmin demi Allah kami tidak melihatnya melainkan ia mencela dirinya sendiri. Tapi setelah itu di situ disebutkan yang aku maksud dengan kalimatku ini adalah sama seperti apa yang aku maksud dengan makananku. Diperbaiki, ditulis, kemudian mencela dirinya sendiri dikasih apa? Penjelasannya dalam kurung menyalahkan. yakni menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan bertanya, apa yang aku maksud dengan kata-kataku tadi? Apa yang aku maksud dengan kata-kataku tadi? Ini tadi dia menyalahkan dirinya, dia sedang introspeksi diri. Apa yang aku maksud dengan kata-kataku tadi? Kemudian
Apa yang aku inginkan dari makanan yang kumakan tadi? Apa yang aku inginkan dari makanan yang aku makan tadi? Yang ketiga, apa yang aku kehendaki dengan bisikan hatiku? Apa yang aku kehendaki dengan bisikan hatiku? Nah, baik. Coba dibaca lagi. Nah, silakan. Maka Qurrah bin Khalid berkata dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengenai ayat ini. Sesungguhnya orang mukmin, demi Allah, kami tidak melihatnya melainkan dia mencela dirinya sendiri. Ya, ini menyalahkan dirinya ya. Mencela maksudnya dalam kurung menyalahkan dirinya sendiri. Nah. Apa yang aku maksud dengan kata-kataku tadi? Apa yang aku inginkan dari makanan yang aku makan tadi? Apa yang aku kehendaki dengan bisikan hatiku? Lanjutkan. Begitupun apa yang dimaksud dengan hadithu nafsi, introspeksi itu sudah. Itu dihapus. Itu diganti dengan apa yang aku kehendaki dengan bisikan hatiku. Itu dihapus. Dan sesungguhnya orang jahat akan berjalan tanpa mencela dirinya sendiri. Lanjutkan. Juwaibir mengatakan, kami pernah mendapat kabar dari Al-Hasan bahwa dia pernah berkata mengenai firman-Nya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun dari penghuni langit dan bumi ini melainkan akan mencela dirinya sendiri pada hari kiamat kelak. Ibnu Jarir berkata, yang lebih dekat dengan lahiriah ayat bahwa jiwa mencela pemiliknya atas kebaikan dan keburukan, serta menyesali segala hal yang telah berlalu. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, an-nafs, jiwa ini di dalam Al-Quran Al-Azim disifati dengan 3 sifat. Di surat Yusuf Allah sebutkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ammarah. Sesungguhnya jiwa itu suka memerintah kepada kejahatan. Itu jiwa, nafsu. Kemudian di surat Al-Qiyamah ini disebutkan an-nafsul lawwamah. Yang ketiga yang disebutkan di surat Al-Fajr, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ada ammarah, ada lawamah, ada mutmainnah. 3 sifat ini untuk satu, yaitu untuk jiwa. Jadi kondisi jiwa manusia itu berubah-ubah. Bahkan boleh jadi dalam 1 jam saja dia mengalami perubahan 3 tadi. Dia disuruh berbuat jahat, kemudian dia berbuat jahat, lalu dia mencela dirinya, kemudian dia bertobat sehingga jiwanya jadi tenang. Ini 1 jam. Dan berkaitan dengan jiwa, jiwa ini harus ditundukkan. Karena antara hati dengan Allah Azza wa Jalla ada jiwa nih. Ada nafsu yang harus ditundukkan oleh manusia. Kalau tidak, dia nggak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nafsu memerintahkan kepada keburukan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha. Kita sering dengar namanya tazkiyatun nafs. Ini ayat, ini doanya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha maula, engkau adalah pemiliknya, engkau pelindungnya. Engkau yang menguasai. Kemudian beliau berdoa, Allahumma sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang nggak ada puasnya. Terus diperintahkan kepada keburukan. Di khutbatul hajah yang sering kita dengar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Ada efek samping buruknya jiwa. Dia punya sifat yang nggak baik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa amma man athara al-hayata ad-dunya fa idza ja'at at-tammatu al-kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan persidangan di hadapan Tuhannya, kemudian dia mencegah nafsunya dari keinginan-keinginannya. Jadi jiwa ini harus ditundukkan, bukan diikuti kemauannya, sehingga kita diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Yang kedua, kondisi lawamah yang senantiasa melakukan introspeksi. Lawamah ini boleh jadi pujian, boleh jadi celaan. Jadi pujian tatkala dia menyalahkan dirinya kenapa tidak berbuat baik. Tapi jadi celaan ketika jiwanya mencela dirinya, kenapa engkau tidak melakukan dosa ini, dosa itu, padahal ada kesempatan. Ya terkadang ada orang-orang yang kasih tahu, kau kenapa nggak ikut tadi malam? Aduh, acaranya keren, bagus, padahal isinya dosa. Kemudian dia menyesali, ya kenapa kau nggak ikut gitu. Jadi tercela. Namun apabila dia mencela dirinya, menyalahkan dirinya karena ketaatan yang tidak dia lakukan, jadi terpuji. Kita harus berjuang memohon kepada Allah dalam menundukkan jiwa kita. Jiwa yang kadang-kadang nggak ada puasnya. Yang ketiga, al-mutmainnah, yang sudah taat dan nurut ya. Sebagaimana Nabi alaihissalam mengatakan, qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Bilal, bangun Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Bukan dari sholat, tapi dengan sholat. Bagaimana kondisi jiwa jamaah hari ini? Di sini disebutkan ada, semuanya akan pada hari kiamat akan menyalahkan dirinya. Orang yang baik akan menyalahkan dirinya, kenapa nggak tambah baik? Orang yang berbuat jahat akan menyalahkan dirinya, kenapa dia kok tidak meninggalkan kejahatan? Tapi udah nggak ada guna. Adapun al-mutmainnah yang udah tenang dalam ketaatan. Jadi ada orang yang berbuat ketaatan sudah seperti tabiatnya. Artinya ketaatan itu menjadi kesenangan dia. Kalau dia nggak puasa sunnah, ya Allah aku belum puasa sunnah. Senang dia berbuat ketaatan. Itulah kondisi jiwa yang paling diharapkan ya. Yang dengannya insya Allah, sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi ini berkaitan dengan nafsul lawamah. Allah bersumpah juga. Karena kita hidup bersama jiwa kita. Yang kita harus berusaha untuk meminta pertolongan Allah dalam menundukkan dan mengontrolnya. Baik, dilanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahwa yang dimaksud di sini adalah apakah kelak pada hari kiamat umat manusia akan mengira bahwa kami, Allah, tidak akan mampu mengembalikan sekaligus mengumpulkan tulang belulangnya dari tempat yang terpisah-pisah? Barakallahu fiik ya. Itu dugaan, klaim dari sebagian manusia.
Dia berpikir Allah nggak akan mampu. Gimana sih orang udah jadi tanah, mau dihidupkan lagi. Bahkan kita tahu bagaimana ada kejadian di masa Nabi SAW, salah satu orang kafir yang sengaja dia mengambil tulang belulang dari kuburan. Kemudian dia ambil, dia bawa ke majlis Rasul SAW. Dia hancurkan itu tulang, dilemparkan kepada Nabi SAW, mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menghidupkan tulang ini? Siapa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Loh, Allah yang akan menghidupkan kita, yang menciptakan dia. Dan Allah akan memasukkan kau ke neraka, kata Nabi SAW. Jadi perkiraan atau dugaan manusia tidak akan ada hari kebangkitan, itu membuat mereka akhirnya terus berbuat dosa. Karena mereka berpikir hidup hanya sekali maka nikmatilah. Enggak. Hidup hanya sekali di dunia ini, iya betul. Tapi berjuanglah untuk kehidupan yang hakiki. Manusia harus berjuang. Jadi kau mengira, gak mungkin, gimana bisa, tulang udah hancur. Gimana dengan orang yang dimakan oleh ikan? Kakinya dimakan ikan hiu. Jari-jarinya dimakan oleh ikan tuna. Perutnya dimakan oleh ikan, apa lagi? Berbagai macam ikan di lautan umpamanya. Terus gimana? Nggak mungkin. Ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun. Subhanallah, kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jal dalam menjawab keraguan orang-orang musyrikin. Allah tuh sayang sama manusia. Maka digunakan berbagai macam cara, metode agar mereka mau sadar. Seperti Allah menanyakan kepada mereka yang meragukan bahwasanya Allah akan bisa membangkitkan kembali tulang-tulang yang hancur itu. Allah tanyakan kepada mereka, "Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Penciptaan kalian itu lebih mudah atau penciptaan langit? Mana yang lebih sulit? Kalian atau penciptaan langit? Dia berpikir manusia. Mereka meragukan. Dan keraguan itu adalah kekufuran. Baik, lanjutkan. Lalu, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sa'id bin Jubair dan Al-Aufi berkata dari Abdullah bin Abbas, kami Allah mampu membuatnya beralas kaki ataupun bertelanjang kaki. Demikian itu pula Lihat, ini sesuatu yang parah, jemaah. Terjemahannya. Beralas kaki ataupun bertelanjang kaki. Yang disebutkan dalam ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an naj'aluhu khuffan aw hafiran. Menjadikan jari-jarinya itu, ya beralas kaki itu mungkin langsung diganti, membuatnya seperti kaki onta atau kaki sapi. Nah, kaki onta atau kaki seperti kaki onta, atau bukan kaki onta atau kaki kuda. Khuf itu adalah telapak kaki hewan berkuku lunak, ya. Khuffan itu seperti kakinya onta, nggak apa-apa, onta, sapi, kambing sama aja, yang kukunya terbelah.
atau hafiran seperti kuda. Nah, terjemahannya membuatnya, kami Allah mampu membuatnya seperti hewan berkuku belah, atau tadi seperti onta, jari-jarinya seperti onta. Jadi nggak ada nih. Kalau kita lihat, kita punya 5 jari seperti onta yang terbelah cuma. Jadi nggak bisa kita memegang. Sebagaimana kita lihat onta nggak bisa dia menggenggam. Atau seperti kakinya kuda. Kita lihat kakinya kuda, nggak ada jari-jarinya. Ya, kami Allah mampu membuatnya seperti kaki sapi, nggak apa-apa, atau seperti kuda. Nah, dilanjutkan. Kami Allah mampu membuatnya seperti kaki sapi atau kaki kuda. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengarahkannya bahwa jika Allah menghendaki, dia akan melakukan hal tersebut di dunia. Lanjutkan. Lahiriah ayat menunjukkan bahwa firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, qadirina, adalah hal keadaan dari firman-Nya Najma'a, artinya apakah manusia menyangka bahwa kami tidak akan mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Sudah pasti, niscaya kami mengumpulkannya sekaligus mampu untuk menyusun jari jemarinya. Barakallahu fikum. Iya. Allah, kalau di sini dikatakan menyusun jari jemarinya, atau tadi seperti yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, jarinya nggak ada. Jadi seperti ini. Nggak ada jari-jari. Allah mampu untuk membuatnya tanpa jari-jari. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada sebagian mufassir kontemporer yang menyebutkan kami bisa menyamakan jari-jarinya. Mereka mengklaim bahwasanya kan jari-jari manusia itu memiliki apa istilahnya basmah ini, sidik jari. Ada berapa miliar manusia? Mereka memiliki sidik jari yang berbeda. Allah mampu membangkitkan manusia dengan sidik jari dia. Jadi bicara makna mengembalikan penciptaan manusia dan menyempurnakan, kalau tadi disebutkan di terjemahannya, menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Boleh jadi tadi di antara maknanya dan berkaitan dengan sidik jari. Allah bisa mengembalikan secara sempurna. Sebagaimana Allah bisa menjadikan manusia tanpa jari-jari. Makanya manusia itu kurang bersyukur. Kemarin Ana di Jakarta mungkin pulang. Selesai khutbah Jumat, Ana bersalaman sama orang. Subhanallah, salah satu yang Ana salaman itu gak ada jari-jarinya. Ana pegang, ya Allah. Di situ kita sadar atas nikmat jari-jari yang Allah berikan. Atau tatkala engkau melihat ada orang yang tanpa jari-jari. Ahibbati fillah. Ayat ini adalah jawaban untuk keraguan orang-orang musyrikin atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah mencipta setiap hari di muka bumi ini banyak ciptaan-ciptaan yang baru. Ya, maka dibutuhkan kita berdoa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena terkadang sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar bisa dibuktikan, sesuatu yang dilihat oleh manusia, kadang-kala orang mendustakan. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, selamat Nabi Ibrahim. Mereka juga nggak masuk Islam. Orang-orang musyrikin Quraisy
melihat itu yang namanya rembulan terbelah. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Beriman mereka? Enggak juga. Mereka mengatakan, oh mata kami disihir. Bayangin. Baik, kita lanjutkan. Dengan kata lain, kekuasaan kami mampu melakukan amal tadi pengumpulan terhadapnya. Bahkan jika menghendaki, kami mampu membangkitkannya dengan menambahkan lebih dari apa yang ada padanya sebelumnya. Serta kami akan menjadikan ujung jemarinya sama rata. Itulah makna ungkapan Ibnu Qutaibah dan Az-Zujaj. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Firman Jalla wa'ala, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan, manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Sa'id mengatakan dari Ibnu Abbas, berjalan terus. Sedangkan Al-Aufi mengutarakan dari Ibnu Abbas, liyafjura amamah, hendak berbuat maksiat terus-menerus. Maksudnya adalah angan-angan. Manusia berkata, aku akan melakukan ini, kemudian bertaubat sebelum hari kiamat. Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas, yaitu orang kafir yang mendustakan hari perhitungan. Demikian pula pendapat Ibnu Zaid, inilah pengertian yang lebih jelas. Barakallahu fikum. Al-insan dalam ayat ini yang jelas adalah orang-orang kafir yang terus berbuat dosa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga, bumi atau dunia ini adalah penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Jadi mereka terus berbuat dosa. Mereka nggak kenal dengan halal haram. Tapi boleh jadi yang dimaksud juga orang beriman. Yang dia tahu kiamat akan terjadi. Dan dia yakin bahwa kematian itu mendatangi setiap insan. Maka dia punya niatan tobat. Nanti aku akan bertobat. Berapa banyak anak-anak muda dengan angan-angan yang panjang, dia mengatakan nanti aku akan berubah. Aku tahu nggak mungkin aku seperti ini terus. Tapi dia lupa bahwa ajal tidak menunggu engkau bertobat. Berapa banyak anak-anak kecil yang digondong oleh orang tuanya ke kuburan. Berapa banyak anak-anak muda yang sibuk tertawa bermain bola atau dia bermain game. Dia mungkin berpikir, masih panjang umurku, aku baru berumur 25 tahun. Tahu-tahu ada pengumuman di masjid bahwa dia mati. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah sakit-sakitan. Ternyata dia nggak mati-mati. Dan orang yang berangan-angan panjang, biasanya sulit untuk bertobat. Karena memang dia menunda. Jadi ayat ini tadi disebutkan, ada yang berpendapat itu khusus orang kafir, enggak juga, boleh jadi seorang mukmin yang dia punya angan-angan panjang dan dia berkata, aku akan bertobat, aku akan kembali kepada Allah. Ada saatnya, tapi bukan sekarang. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itulah, setelahnya Allah berfirman, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maksudnya, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu tiba? Pertanyaan yang diajukannya tersebut menuju ke arah menganggap mustahil kejadian hari kiamat dan juga mendustakan keberadaannya. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat Al-Quran Al-Azim, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang kapan kiamat terjadi, itu berasal dari orang-orang kafir. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan yang hendak meminta jawaban, tapi sejatinya mereka mengingkari. Kapan kiamat? Mana? Katanya udah dekat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketahuilah bahwasanya hari kiamat ini hanya Allah yang tahu. Ketika
Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalam, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Maka beliau alaihissalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nggak ada yang tahu. Ketika ada seorang sahabat juga bertanya kepada Nabi alaihissalam, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi alaihissalam tidak menjawab, tapi beliau mengatakan, madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Itu pertanyaan bukan orang yang mengingkari, tapi dia ingin tahu. Adapun pertanyaan orang-orang musyrikin, rata-rata adalah pengingkaran mereka. Baik, kapan terjadi? Allah sebutkan. Tafadhali. Di sini Allah berfirman, "Fa'idza bariqal basar." Maka apabila mata terbelalak. Abu Amr bin Al-Ala membaca bariqah dengan harokat kasrah pada huruf ra. Apa yang difirmankan olehnya ini seperti halnya firmannya, la yartaddu ilaihim tarfuhum, sedang mata mereka tidak berkedip. Quran Surah Ibrahim ayat 43. Maksudnya adalah, tapi mereka melihat lantaran terkejut, begini dan begitu. Mata mereka pun tidak tertuju pada sesuatu pun karena rasa takut yang sangat luar biasa. Ahli qiraat lainnya membaca baroko dengan menggunakan harokat fathah pada huruf ro. Dan kata tersebut mempunyai pengertian yang sangat dekat dengan arti yang pertama. Barakallahu fikum. Lanjut. Maksudnya, sungguh semua mata terbelalak pada hari kiamat, kelak dengan penuh rasa kekhusyuan, bingung, keheranan, dan merasa hina karena rasa takut yang mencekam, serta karena kedahsyatan berbagai hal yang mereka saksikan. Allahu Akbar. Kita tuh kalau melihat sesuatu yang menakutkan, mengherankan, nggak dalam bayangan kita. Apa yang akan terjadi? Mata akan menatap, bingung. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Penuh dengan kehinaan, ketundukan. Ternyata apa yang dikatakan benar-benar terjadi. Kiamat ketika terjadi, begitu kondisi mata manusia. Penglihatan manusia. Mereka akan terbelalak, melotot, bingung. Baik, kemudian Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, yakni tidak lagi bercahaya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, sedang matahari dan bulan dikumpulkan. Mujahid mengatakan, yakni menjadi satu bulan. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Zaid membaca ayat-ayat berikut ini. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Quran Surat At-Takwir ayat 1-2. Barakallahu fikum. Mentari dan rembulan ini sepanjang sejarah penciptaan tidak pernah dikumpulkan. Mereka berada di rotasinya masing-masing. Tapi akan ada hari dikumpulkan mentari dan rembulan. Rembulan hilang cahayanya. Itu yang akan terjadi nanti. Kita melihat mentari salah satu ciptaan Allah yang menjadi penopang kehidupan manusia. Sehingga ada yang menyembah matahari. Ada pula yang menyembah rembulan. Ada yang menyembah planet-planet yang ada. Kelak benda-benda luar angkasa itu akan berubah. Dikumpulkannya rembulan dan mentari di dalam neraka. Di beberapa hadis Nabi SAW. Boleh jadi karena memang dua benda itu menjadi bahan bakar neraka. Yang kedua,
Allah ingin membuat mereka yang selama ini menyembah mentari dan rembulan sadar bahwa yang mereka lakukan benar-benar sebuah kesesatan yang nyata. Benda ciptaan Allah yang kalau Allah mau bakar, Allah mau hilangkan, Allah hilangkan, disembah sama mereka. Itu akan terjadi nanti. Nah, lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Jika anak cucu Adam telah menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu pada hari kiamat kelak, maka mereka hendak melarikan diri dan berkata, kemana tempat berlari? Yakni, adakah tempat berlindung? Allah berfirman, kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rabbmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan yang lain dari ulama salaf mengatakan, yakni tidak ada keselamatan. Dan ayat tersebut sama sebagaimana firman-Nya, ma lakum min malja'i yawma idzin wa ma lakum min nakir. Kamu tidak akan memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari. Quran Surah Asy-Syura ayat 47. Yakni, kalian tidak akan mendapatkan tempat untuk saling mengingkari. Demikian pula di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, la wazar, tidak ada tempat berlindung. Yakni, kalian tidak akan bisa mendapatkan tempat untuk berlindung padanya. Oleh karena itu, dia berfirman, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu sajalah pada hari itu tempat kembali, yakni tempat kembali. Barakallahu fikum. Di sini ada ucapan kalian tidak akan mendapatkan tempat untuk saling mengingkari. Boleh jadi maknanya yang lebih tepat adalah laisa lakum makan tatanakkaruna fihi. Kalian nggak punya tempat untuk menyembunyikan diri kalian. Nggak punya. Jadi ketika kiamat terjadi, mau kemana engkau? Apabila ada peristiwa yang menakutkan di muka bumi ini, tsunami, gempa, manusia sudah punya tempat untuk bersembunyi. Ada yang bikin bunker-bunker di dalam tanah. Ada juga, kalau kita lihatnya di gedung-gedung tinggi itu, udah dikasih tahu apabila terjadi sesuatu, jangan pakai lift, gunakan tangga darurat. Kemudian juga ada tempat titik kumpul yang sudah dibuat. Semua itu dibuat dalam rangka menyelamatkan diri. Tapi di akhirat nggak ada. Engkau mau lari kemana ketika kiamat terjadi? Engkau mau lari ke gunung. Gunungnya Allah hancurkan. Engkau mau lari ke tempat yang datar. Buminya diguncangkan. Mau kemana? Nggak ada tempat menyelamatkan diri. Nggak ada tempat bersembunyi. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak pelaku-pelaku kejahatan di Indonesia atau di luar negeri sana yang mungkin sampai hari ini nggak ketahuan keberadaannya. Ya wajar. Kondisi buminya masih banyak tempat bersembunyi. Bisa masuk ke dalam gua, bisa mungkin mengganti identitasnya. Ada banyak tempat bersembunyi. Tempat menyelamatkan diri. Tapi nanti pada hari akhir nggak ada. Nggak ada. Bahkan kita tahu Allah akan membuat bumi ini rata. Nggak ada orang yang dapat menyembunyikan dirinya. Apalagi kondisinya mereka ketakutan. Melotot matanya. Shock dengan apa yang terjadi.
Nggak bisa kemana-mana orang itu. Seperti orang tatkala ada singa yang muncul. Dia lagi jalan, tahu-tahu muncul singa. Apa yang terjadi sama dia? Melotot, diam aja dia. Nggak bisa kemana-mana. Lanjutkan. Kemudian dia Jalla wa'ala berfirman, Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Maksudnya adalah Allah memberitahukan seluruh amal perbuatannya, baik yang lama maupun yang baru, yang pertama maupun yang terakhir, kecil maupun besar, demikian seterusnya. Allahu Akbar jemaah. Ya, kita adalah hamba pelaku dosa. Kita adalah hamba yang lemah. Berapa banyak keutamaan yang kita abaikan. Dan berapa banyak dosa-dosa yang kita remehkan. Kelak nanti manusia akan dikasih tahu semua. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap apapun, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Orang akan mendapatkan buku. Di situ dia akan baca rapot dia, laporan apa yang dia lakukan. Apa yang dulu, yang mungkin kita pun lupa. Boleh jadi sebagian kita punya dosa dan dia lupa. Mungkin dia pernah menyakitin anaknya tetangga. Mungkin dia pernah mengambil uang yang bukan haknya. Mungkin. Tapi ketika dia sudah besar, dia belum bertobat. Namun ternyata pada hari kiamat, apa ini? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Mereka akan mengatakan, apa ini? Kok semuanya ada gitu loh. Kita kan berpikir, ya kalau kita mungkin punya anak buah, kadang-kadang kita tahu anak buah kita berbuat salah, kita pura-pura nggak kelihatan. Ketika bikin laporannya juga nggak dicatat, kurang ini, adulah. Tapi hari kiamat semuanya kau akan dapat. Kecil, besar, lama dan baru. Baik berkaitan dengan dosamu kepada manusia atau dosamu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itu manusia akan putus asa, nggak bisa berbuat apa. Ya udah. Pada hari itu yang ada adalah perhitungan. Hari ini adalah hari beramal. Al-yawm amal. Hari ini kita beramal. Nih, para santriwati yang sedang membaca Al-Quran, dia baca lagi, dia ulangin lagi, terus capek, lelah. Mungkin dia berpikir, aku dapat apa gitu. 1 huruf, 10 kebaikan. Kau akan dapat itu. Kalau kau punya Al-Quran, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepadamu. Tapi di dunia kayaknya nggak dapat apa-apa gitu. Apa sih bedanya aku sama orang-orang itu? Aku lihat orang itu hidupnya enak, kaya, bebas. Aku capek, lelah, murojaah lagi. Engkau sedang mempersiapkan diri untuk akhiratmu. Nggak apa-apa kekayaan itu, nggak dilarang. Asalkan ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjutkan. Dia berfirman, Balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'adzirah. Bahkan
manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Maksudnya, dia menjadi saksi bagi diri sendiri dengan mengetahui apa yang dia lakukan, meskipun telah memberi alasan dan penolakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas ihwal ayat, Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dia mengatakan, yakni pendengaran, pandangan, kedua tangan, kedua kaki, dan juga seluruh anggota tubuhnya. Barakallahu fikum. Ana tahu siapa Ana. Ana tahu dengan apa yang Ana lakukan. Ya, tapi Ana berusaha untuk kelihatan baik, kelihatan ya prima. Tapi setiap orang tahu dengan diri. Kita nggak perlu saksi orang lain. Tapi terkadang ada orang-orang yang memang ingin cuci tangan dari dosa-dosanya dia. Enggak, aku nggak melakukan itu, ini, itu. Dan nanti ketika di persidangan, ketika Allah menyidang hambanya ini, hamba ini akan mengatakan, La arda, aku nggak ridho kesaksian kecuali dari diriku sendiri. Aku nggak mau orang lain. Kan kalau kita lihat di muka bumi ini, persidangan-persidangan yang dilakukan untuk membuktikan seorang itu salah atau tidak, biasanya dibutuhkan dua alat bukti. Boleh jadi kesaksian dari orang lain, boleh jadi bukti benda atau apa yang digunakan untuk melakukan kesalahan. Nanti manusia nggak mau. Oke, engkau nggak mau, kata Allah Azza wa Jalla. Ya sudah. La arda syahidan illa min nafsi. Aku tidak mau kesaksian kecuali dari diriku sendiri. Ya udah, dirimu yang akan bersaksi. Engkau tahu tapi engkau nggak mau mengaku. Maka dibungkam mulutnya. Yang akan berbicara adalah tangannya, kakinya, kulitnya. Wallah jamaah. Kalau kita lihat CCTV, orang itu masih mengingkari kadang. Enggak, ini bukan aku, ini AI. Mungkin dia mau, enggak, ini bukan aku. Ini bikinan orang. Tapi ketika yang berbicara adalah kulitmu, engkau mau ngomong apa? Maka hendaklah seorang hamba itu sebelum hari kiamat ini terjadi, hendaklah dia mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Engkau mengemukakan alasan apapun, aku enggak ini, itu, Allah tahu. Dan di sana tidak ada pengacara yang engkau bisa hadirkan dengan uang yang kau miliki. Atau dengan harta yang berlimpah, engkau bisa membayar hakimnya. Betapa banyak jaksa yang akhirnya masuk penjara. Tidak sedikit hakim-hakim yang kemudian mendekam di penjara karena dia menerima suap. Nanti nggak bisa. Nggak ada cerita itu. Maka Allah katakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Udah nggak bisa engkau. Nggak ada alasan yang bisa engkau berikan. Alasannya, ya engkau minta maaf sama Allah. Kapan? Ya ketika engkau masih hidup. Kalau engkau sudah mati, udah nggak bisa. Orang-orang itu ketika mati, qala rabbi rji'un, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh untuk yang telah aku tinggalkan, yang seharusnya aku lakukan.
Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dia inginkan? Fa asaddaq. Aku ingin sedekah. Nggak bisa tapi. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan awal surat Al-Qiyamah. Surat yang bercerita tentang kiamat. Surat yang menjelaskan bahwa bumi ini tidak punya masa depan. Jangan sibuk membangun di sini. Jangan sibuk berebut di sini. Karena semua yang kau bangun, semua yang dikuasai dan kau dapatkan akan rata sama tanah. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dan kembalikan ke moderator. Tafadhalina. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ana bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hayakumullah izin bertanya. Qadarullah beberapa bulan belakangan ini berat badan ana naik Ustaz. Alhamdulillah. Baguslah. Masya Allah. Masya Allah. Dari masih gadis sampai menikah, dan ketika hamil ana gemuk. Biasanya setelah melahirkan akan kurus lagi karena capek dan kesibukan mengurus anak dan lainnya Ustaz. Namun qadarullah saat ini ana berat badan naik dan suami cemberut dan tidak mengajak ana bicara Ustaz, menatap dengan tatapan tidak suka. Sesekali malah buang muka Ustadz, sehingga akhirnya Ana sempat nanya kenapa ke suami, dan akhirnya suami juga menyampaikan bahwa beliau nggak nyangka ada di titik ini Ustadz. Terus Ana nanya maksudnya seperti apa, dan beliau menyampaikan di tahap nggak suka ngelihat anak karena gemuk, begitu Ustadz disampaikan. Nah. Secara belak-belakan Ustadz. Ya. Ana juga sudah ikhtiar untuk olahraga, namun tetap saja kalimat tidak suka itu diulang terus-menerus Ustadz, mengatakan ilfil gitu Ustadz. Ya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, khairun nisa, siapa sih wanita yang terbaik? Ternyata yang pertama beliau jabarkan untuk para sahabat, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang apabila engkau memandang kepadanya dia menyenangkan hati. Ada laki-laki yang suka dengan wanita gemuk, maka jangan jadi wanita kurus. Karena ini kembali kepada suaminya. Ada, karena nggak bisa dipungkiri ya, orang laki itu punya selera yang berbeda-beda. Jadi kalau suamimu sukanya dengan engkau isi, ya engkau makan yang benar. Makan yang banyak gitu loh, dan olahraga tentunya. Karena anak ingat, anak punya kawan dulu di Medina, Masya Allah, dari Kashmir, yang anak pernah ceritakan mungkin di sini. Dia sukanya dengan wanita gemuk. Itu selera dia. Tapi kalau ternyata suamimu nggak suka dengan yang gemuk, berarti engkau harus menjadi wanita terbaik dengan menyenangkan hati suami. Apa yang perlu dilakukan? Engkau duduk sama suami. Bang, oke, aku tahu aku salah dengan kondisi tubuhku yang tidak menyenangkan hatimu. Karena tujuannya menikah salah satunya ya ingin menikmati hidup bersama. Tapi kalau ternyata pasangannya tidak menyenangkan, ya sulit mereka akan mendapatkan keharmonisan. Maka bikin kesepakatan sama suami. Aku minta kau bantu aku agar aku bisa kurus seperti yang kau inginkan. Sehingga
proses itu nanti suami menemani. Artinya kan sekarang suami ungkapkan lagi, aku nggak suka dengan tubuhmu sekarang, aku nggak suka. Terus-terusan kan. Sehingga menjadikan sang istri pun jadi nggak nyaman gitu. Tapi engkau duduk sama suami, bang, aku akan bikin program sekarang. Insya Allah 1 bulan turun sekian. Maka suami mengikuti. Artinya perasaan tidak suka dia itu semoga tambah hari, tambah hilang, tambah hilang, tambah hilang. Ketika anti mengatakan, bang, alhamdulillah bang, aku sekarang turun 1 kilo. Nanti pekan depan turun lagi 2 kilo. Pekan depan turun sekian, turun sekian, turun sekian. Dan niatkan lillahi ta'ala. Artinya ketika engkau berolahraga, ketika engkau mengatur pola hidupmu dengan makanan yang diatur ya, niatnya menyenangkan hati suami sebagai bentuk pengabdian kepada suami, kau dapat pahala. Maka niatkan itu. Tapi perlu engkau ngomong sama suami agar suami juga bersabar dalam proses ini. Karena memang kan nggak mungkin orang ini tahu-tahu sehari turun 10 kilo, nggak mungkin. Kecuali ada yang dipotong gitu ya. Jadi yang harus dilakukan tadi, ngomong sama suami. Aku minta maaf karena aku telah membuatmu jadi nggak suka dengan tubuhku ini, tapi aku akan berusaha, mohon bantuannya dan doanya. Ini programku, mohon arahannya. Ajak suami untuk memberikan arahan, masukan. Apa yang harus aku lakukan? Sehingga dengan cara itu, suami menanti dengan sabar proses yang sedang dilakukan oleh istrinya. Sambil terus berdoa. Dan ini nasihat buat seluruh perempuan ya. Semua wanita. Engkau tahu dengan selera suamimu. Maka jadilah wanita yang kau dipandang menyenangkan hati. Boleh jadi karena akhlaknya yang mulia, boleh jadi karena fisiknya juga. Yang dia jaga, yang dia rawat. Karena Anda lihat ada perempuan-perempuan berumur 50 tahun ya, mungkin 55 tahun. Kalau dibandingkan dengan yang umur 30 tahun, kadang-kala yang umur 55 ini lebih seger daripada yang umur 30 tahun. Daripada yang umur 35 tahun. Kenapa? Karena memang dia jaga. Dan tubuh kita ini kendaraan menuju kepada Allah SWT. Maka orang yang sakit nggak bisa menggunakan kendaraannya. Seperti mobil yang rusak, nggak bisa jalan gitu loh. Maka orang yang sakit nggak bisa ke masjid, nggak bisa melaksanakan banyak aktivitas. Maka tolong engkau lakukan itu, sampaikan pada suaminya, dan banyak berdoa. Karena banyak perempuan-perempuan yang tidak konsisten. Gitu. Akhirnya dia kembali gemuk lagi, sehingga rumah tangganya jadi nggak harmonis gara-gara itu. Dan alhamdulillah suamimu terus terang, sehingga engkau tahu masalahnya apa, akar permasalahannya apa, tinggal bagaimana engkau menyelesaikannya. Barakallahu fikna. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar Ustadz ada hadis yang mengatakan ketika di suatu tempat turun hujan, maka hari kiamat akan diundurkan 3 tahun Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Wallahu a'lam ya, Anda nggak tahu ya. Anda nggak tahu dengan hadis itu. Tapi yang jelas, kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak ada orang baik di muka bumi. Nggak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah ya. Nggak ada lagi yang tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi yang berangkat haji wala umrah. Sehingga nanti Ka'bah itu akan dihancurkan satu persatu. Rata sama tanah. Nggak ada lagi sudah. Itu baru akan terjadi kiamat nantinya setelah itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan turunnya hujan, Anda nggak tahu. Barakallahu fikna. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam ayat 14 disebutkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Bagaimana cara kita memahami persaksian diri Ustadz? Apakah itu berupa kesadaran batin atau anggota tubuh yang berbicara di hadapan Allah Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah.
Kalau bicara manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, ya pada hakikatnya manusia itu tahu dengan apa yang dia lakukan. Jadi kan ada yang namanya evaluasi diri ya. Dia tahu aku itu kayak gini, aku mamanya hari ini. Seorang bisa mengatakan, ya aku tadi nggak sholat duha, aku tadi nonton TikTok, aku tadi ngeliat Instagram, aku tadi sibuk dengan WhatsAppku ya. Atau dia bisa, itu dirinya, dengan dirinya sendiri. Nah tapi pada hari kiamat, tadi udah disebutkan ya, bahwasanya boleh jadi yang dimaksud dengan balil insanu ala nafsihi basirah, di mana pendengarannya akan memberikan kesaksian. Matanya juga akan memberikan kesaksian. Kedua tangannya, kedua kakinya, dan anggota tubuh yang lainnya. Itu yang akan terjadi pada hari kiamat nantinya. Dan banyak orang sibuk dengan aibnya orang lain. Biasanya orang yang menyibukkan diri dengan aibnya orang lain, dia sejatinya banyak aibnya. Tapi dia sedang berusaha untuk menutupi dirinya dengan menyebutkan aibnya orang lain. Orang itu tahu dengan aibnya. Tapi tadi ya, seperti itu manusia. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan ayat yang tadi kita baca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, dikatakan bahwa laki-laki akan diberikan bidadari di surga kelak, Ustadz. Apakah istrinya juga masuk surga, dipertemukan dan tidak cemburu, Ustadz? Dan apakah perempuan yang juga dapat semisalnya kaum laki-laki, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakallahu khairan. Tunggu, yang terakhir apa tadi? Perempuan yang Perempuan juga sama begitu, Ustadz? Apa dapat bidadari juga? Naam, barakallahu fikum. darah? Ahibati fillah, bicara Allah akan memberikan bidadari kepada para laki-laki. Dan kalau kita membaca Al-Quran, seringkali Allah sebutkan azwaj, mutahharah ya, hur, ain. Yang memang itu dicintai oleh para laki-laki. Tapi di dunia ada keterbatasan. Sehingga Allah berikan kepada mereka janji dan Allah tidak akan mengingkari janji. Terus bagaimana dengan para wanita? Kalau di dunia, wanita dikasih cemburu. Walaupun dia adalah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu kepada istri-istri Nabi yang lainnya. Yang terkadang membuatnya akhirnya jadi tidak nyaman hidup dengan kecemburuan dia. Terus bagaimana kalau nanti di surga? Apakah masih ada kecemburuan itu? Nggak ada kecemburuan itu. Di surga udah nggak ada hasad, iri, dengki, nggak ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah udah cabut pohon kedengkian, iri nggak ada. Karena apabila ada iri dan dengki itu, maka nggak ada nikmatnya hidup. Karena surga Allah nggak satu tingkatan, bertingkat-tingkat di sana. Apabila seorang wanita masih ada iri, tadi cemburu, ya dia nggak akan menikmatin hidup. Suaminya akan punya mungkin 70 bidadari, ada yang punya 50 bidadari, ada yang sesuai dengan amalannya nantinya. Nggak ada. Jadi Allah sudah berikan kepada mereka keridhaan dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Allah berikan kepada mereka kesenangan yang dengannya mereka nggak akan berpikir dengan yang ada di orang lain. Setiap orang akan merasa dialah yang paling senang. Jadi nggak ada kecemburuan tadi. Maka nggak usah takut gitu ya. Karena juga ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada orang yang dikasih tahu sama sohibnya. Lagi ngobrol nih, laki-laki ngobrol, ngasih tahu sama sohib, engkau tahu nanti engkau di surga akan dipertemukan sama istrimu lagi. Kata dia, sama istriku lagi.
Karena dia istrinya azab buat dia, bala istrinya gitu. Pertemuan sama dia, ya Allah, nggak ada enaknya hidup kata dia. Padahal kalau sudah masuk surga, nggak ada yang buruk di sana. Makanya keburukan-keburukan itu imma dibersihkan di alam kubur, atau dibersihkan di padang mahsyar, atau dibersihkan dengan jatuh ke neraka, baru masuk ke surga. Jadi yang masuk surga bersih, nggak ada keburukannya. Begitu pula seorang wanita kadangkala yang dia benci sama suaminya, tapi ya udahlah dia bersabar menghadapi suaminya yang zalim. Bahkan dia mengatakan, aku nggak kepingin ketemu suamiku lagi di surga nanti. Ya kalau suami masuk neraka nggak akan ketemu. Tapi kalau suami masuk surga, setelah proses umpamanya, ya dia akan bersih dan akan suka sama dia. Dan bagaimana dengan para wanita? Wanita itu ya nggak ta'addud wanita itu. Wanita itu bukan tipikal seorang yang ingin dinikmatin oleh banyak laki-laki. Nggak ada. Yang waras nggak ada wanita seperti itu. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat juga nggak ada. Jadi kalau ada perempuan yang mungkin punya suami 3, 4, 5, apa kata orang? Yang berakal sehat, nggak bener nih yang kayak gini. Makanya juga di surga nggak akan ada yang seperti itu. Namun setiap wanita akan punya suami. Laisa fil jannati a'zab. Kata Nabi SAW, nggak ada jomblo di surga, nggak ada. Ada perempuan yang sampai mati nggak punya pasangan. Iya. Tapi kalau masuk surga, Allah akan kasih pasangan buat dia. Dan sekali lagi para jamaah, khususnya para ummahat ya. Kita itu kadangkala fokus dengan satu permasalahan di dunia ini, lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Yang menyebabkan orang itu hidup dalam kesengsaraan gitu loh. Maka berusaha untuk melihat nikmat Allah secara keseluruhan. Sehingga musibah yang menimpamu dengan nikmat yang Allah berikan gak sebanding sebenarnya. Dan kau akan bisa menjalani hidup dengan ridha, dengan ketentuan Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada ayat 13 sampai 15 menyebut manusia akan mengetahui amal yang dikerjakan dan ditinggalkan. Apakah mungkin manusia lupa pada saat pada amalnya sendiri Ustaz, sehingga Allah harus mengingatkan kembali Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Kalau bicara lupa, ya kita lupa. Manusia itu pelupa. Ya saat ini kalau engkau ditanya waktu engkau pernah melakukan dosa itu, Allahu a'lam, ya lupa. Engkau ingat dulu pernah beli di kantin terus nggak bayar? Kadang-kadang lupa. Engkau ingat dulu seharusnya sholat duha, engkau nggak sholat duha. Engkau ingat dulu pernah ngomong seperti ini. Manusia lupa. Karena dia memang pelupa. Makanya dicatat. Kenapa ada perintah hutang piutang untuk dicatat? Ya. Ada banyak hal yang suruh catat. Karena memang manusia itu pelupa. Sehingga dengan adanya pencatatan itu, maka dia nggak akan bisa mengingkari. Ini loh catatan. Engkau butuh saksi. Atau enggak, aku nggak melakukan. Butuh saksi, ini dirimu sendiri memberikan kesaksian. Kalau engkau melakukan dosa itu, engkau meninggalkan kewajiban itu. Jadi kalau bicara lupa, manusia pelupa. Makanya Allah catat semuanya dan Allah kasih tahu dia. Dan ketika dia minta saksi, akan didatangkan saksi-saksi yang dengannya dia tidak akan bisa mengingkari dirinya, mengingkari dosa-dosa dia atau yang pernah dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyeimbangkan rasa takut mati Ustadz dengan harapan rahmat Allah Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum ya, kalau bicara takut mati ya, kita itu diperintahkan untuk ingat kematian. Bahkan Nabi SAW mengatakan akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak
mengingat pemutus kelezatan. Ya, orang kalau mati akan terputus semua kelezatan dia. Dia akan meninggalkan keluarganya, akan meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Dia akan sendirian berada di tempat yang sunyi, senyap, tanpa ada yang menemani kecuali amalannya. Dan rasa takut ketika orang ingat dengan kematian, seharusnya kematian itu mengantarkan kepada dia untuk semangat beribadah. Semangat beribadah. Kemudian mempersegera taubat. Dan ridha dengan apa yang Allah berikan. Ridha bil qalil. Dia tidak banyak angan-angannya, tapi dia memiliki amal yang banyak. Ketika dia punya uang, dia berpikir gimana ini aku bawa pulang. Gimana uang ini aku bawa mati. Ketika dia punya waktu luang, dia akan gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, takut dengan kematian hendaklah mengantarkan manusia kepada ketaatan yang bertambah, pertaubatan yang dipercepat, angan-angan yang diperpendek. Bukan berarti dia miskin, enggak. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi, mereka ada yang kaya di antara mereka. Dan itu tidak dicela asalkan mereka bertakwa. Jadi ingat matinya hendaklah mengantarkan kepada menambah ketaatan. Tapi kalau orang ingat mati, takut mati gimana ya aku nanti keluar rumah kalau ketabrak. Mati itu gak ada urusan dengan ditabrak. Ada orang yang divonis sama dokter, engkau sakit seperti ini. Oh, berarti aku mau mati. Gak ada urusan penyakit dengan kematian. Gak ada urusan. Mati itu datang karena memang ajalnya sudah ditetapkan. Kalau sebabnya penyakit, ya Ustaz, tapi kan penyakit bisa menjadi sebab, iya. Tapi ada orang yang sakit gak mati-mati. Kita melihat itu. Dan ada orang yang sehat mati gitu. Jangan sampai ketakutanmu dengan kematian ini menyebabkan engkau hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Was-was. Nanti gimana? Lo gak ada urusannya mati itu. Anakmu berangkat sekolah, naik motor ya. Seperti nanti suamimu naik motor. Gimana kalau nanti dia ditabrak? Wallah itu jutaan orang naik motor. Yang waktunya ditabrak-tabrak. Yang waktunya pulang sampai rumah sehat, ya sehat. Maka berimanlah dengan takdir Allah. Yakin bahwa semua sudah ditetapkan. Yang perlu kau lakukan adalah menambah amal soleh. Mensegerakan taubat. Jangan terlalu panjang angan-anganmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan selalu dalam kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Ana boleh bertanya dengan 2 pertanyaan Ustaz? Tafadhalina. Pertanyaan pertama mengenai korin yang ada di setiap manusia. Apabila dia telah wafat, apakah korin itu akan ikut bersamanya atau dia akan bergentayangan Ustaz? Yang kedua mengenai ketetapan Allah ya Ustaz ya. Kadang manusia itu dengan hatinya yang dibolak-balik, dia percaya dengan adanya ketetapan Allah, tapi di sisi lain dia selalu berucap pasti ada usaha. Dengan usaha itu Allah akan merubah ketetapannya. Itu bagaimana Ustaz? Syukuran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan qarin ya, yang mendampingi manusia. Apakah ketika manusia mati kemudian qarin itu ikut mati? Wallahu a'lam, nggak ada keterangan yang Anda ketahui tentang hal itu. Kalau bicara gentayangan, ya bukan gentayangan. Kan bahasa gentayangan itu kan seakan-akan ruhnya manusia yang bergentayangan. Anda nggak tahu makna gentayangan yang dimaksud tadi. Tapi yang jelas dia masih hidup. Kecuali Allah matikan dia. Dan Allah mematikan bangsa jin itu. Yang tidak mati sampai hari kiamat itu hanya iblis. Gitu. Yang tidak mati, yang dikasih waktu sampai hari kiamat adalah iblis. Adapun jin, mereka ada waktu matinya. Sesuai dengan ajal yang Allah tetapkan buat mereka. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan
Tadi seorang yakin dengan ketentuan Allah, tapi dia selalu berpikir tetap harus ada usaha yang bisa merubah takdir ini dan itu. Ya, sebenarnya iman seseorang dengan takdir Allah Azza wa Jal itu harus berdampingan dengan iman dia dengan perintah Allah Azza wa Jal untuk berusaha. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Disuruh kalian cari rizki gitu loh, cari. Jadi kita beriman bahwa takdir Allah telah ditetapkan. Kita juga beriman bahwasanya ada perintah yang harus dikerjakan. Jadi ada yang harus diyakini, ada yang harus dikerjakan. Maka iman itu adalah keyakinan, pembenaran dengan hati manusia, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan raga kita. Jadi seorang yang meyakini dengan hatinya, lalu dalam pikiran dia, tapi anak tetap harus berusaha dengan raga anak, itu iman. Karena takdir itu rahasia ilahi. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Allah udah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Nah, Allah tahu." Terus gimana? Buat apa kita beramal? Ya udah, kita serahkan dengan apa yang sudah Allah ketahui. Kata Nabi SAW, "I'malu. I'malu." Beramallah kalian. Tugas kalian beramal gitu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi tugas manusia adalah beramal gitu. Jadi ketika seorang sedang sakit, berobatlah. Semoga engkau sembuh. Jadi berobat ini termasuk iman. Kemudian ketika orang itu hidupnya susah, miskin ya, dikatakan engkau usahalah gitu loh. Siapa tahu Allah kasih rezeki kepadamu yang lebih, kata dia. Bukan dia mengatakan, oh kayaknya takdirku itu miskin. Lu nggak ada yang tahu sama takdirmu. Ada orang kaya, Allah takdirkan bangkrut, jatuh miskin. Ada. Dan ada orang miskin yang mungkin dia sudah putus asa dengan kehidupan ini, tapi dia terus berusaha, tahu-tahu Allah jadikan dia sukses. Jadi ingat, kita beriman dengan takdir baik dan buruk. Baik dan buruk ya. Karena sebagian orang kalau buruk beriman, kalau baik mengatakan usahaku. Enggak. Engkau sukses juga takdir Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi beriman dengan takdir baik dan buruk, kemudian melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi, ya katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi tetap kita beriman bahwa kita diperintahkan berusaha, kita diperintahkan berdoa. Hasilnya bukan urusan kita, urusan Allah Azza wa Jalla. Sepertinya itu menjadi pertanyaan penutup pertemuan kita hari ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.